Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan tentang tutorial penggunaan aplikasi GeoFact. Nah, dari kelompok 2 sendiri terdiri dari yang pertama saya. Perkenalkan, saya Iko Mabian Imama, NRP 2036211038. Perkenalkan, nama saya Danila Rahatatul Aisy dengan NRP 2036211022. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ardiansyah, NRP 2036211015. Perkenalkan, nama saya Fadaila Lamal dengan NRP 2036211028. Perkenalkan, nama saya Haji Basir Maulana dengan NRP 2036211029. Perkenalkan, nama saya Otista Nabela Damayanti, NRP 2036211031. Perkenalkan, saya Rahman Dika Kukuh dari NRP 035. Perkenalkan, saya Jafari Ramadan dengan NRP 2036211020. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, NRP 2036211013. Baik, setelah itu kita akan mulai untuk tutorial di aplikasi GeoFact-nya. Nah, ini adalah tampilan awalnya dari aplikasi GeoFact. Lalu untuk yang pertama yaitu klik bagian setting. Lalu di bagian analisis debug kita masuk ke steady state water flow. Kita ganti, jadi kita klik yes. Nah, lalu setelah itu masuk ke bagian interface, lalu kita set up range. Nah, untuk minimum X range-nya itu kita kasih 0, lalu maksimumnya kita kasih 52 meter. Lalu untuk type of modelnya kita ganti menjadi 4. Terus setelah itu kita klik OK. Nah, lalu setelah itu kita add interface. Nah, dimulai dari titik 0,0, lalu di titik 24,16, lalu titik yang ketiga yaitu di 28,16 sama, lalu di titik keempat yaitu di titik 52,0. Lalu setelah itu kita klik OK add interface. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu masuk ke bagian soil, kita menentukan jenis tanahnya, lalu klik add. Nah, namanya ini bebas, misalkan kita kasih nama menjadi soil 1. Lalu untuk permeability-nya dibuat menjadi 1,06. Untuk permeabilitas koefisien Z-nya kita kasih sama 1,06. Lalu untuk inisial void ratio-nya tetap yaitu 0,7. Lalu untuk model parameternya, untuk alfanya yaitu 7,5. Dan untuk model parameter N-nya kita ganti menjadi 1,89. Nah, lalu setelah itu ini bebas, opsional aja. Misalkan kita kasih warna hijau, lalu kita add. Nah, setelah itu kalau sudah masuk kita close saja. Setelah itu kita mesh generation. Kita generate. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke step 1.
Nah, ini untuk analisis, kita masuk ke bagian shape dulu. Kita masuk ke bagian line flow. Kita edit dulu. Mesh line nomor 3-nya kita boundary tipenya kita ganti per pressure. Lalu GWT koordinatnya kita ganti menjadi 2 meter. Lalu kita klik OK. Lalu mesh line nomor 2-nya juga sama. Kita ganti per pressure dan GWT koordinatnya menjadi 2 meter. Lalu untuk mesh line nomor 5 kita ganti sama menjadi per pressure juga dengan GWT koordinatnya menjadi 1 meter. Setelah itu klik OK. Untuk mesh line nomor 6-nya kita boundary tipenya kita ganti C-pitch. Lalu setelah itu kita masuk ke shape dulu. Nah, untuk shape file-nya kita ganti menjadi sel 1. Lalu setelah itu baru kita masuk ke analisis. Baru kita klik analyze. Nah, nanti akan menjadi seperti ini untuk stage 1. Lalu kita buat stage baru, stage kedua. Lalu kita pilih line flow. Lalu kita rubah di bagian boundary tipenya, di bagian mesh line nomor 2, 3, dan juga 5. Untuk yang nomor 2 yang sebelumnya GWT koordinatnya dari 2 meter, kita ganti menjadi 9 meter. Lalu setelah itu klik OK. Untuk mesh line nomor 3-nya, untuk mesh line nomor 2-nya sama, kita ganti menjadi 9 meter. Lalu untuk nomor 5-nya itu kita tetap pakai 1 meter. Lalu setelah itu kita klik analyze, kita masuk ke analisis dan kita analyze. Untuk di stage 3 kita coba sama dengan nomor 2. Kita buat GWT koordinatnya kita buat sama dengan nomor 2 yaitu 9. Baru kita analisis saja. Langsung kita analisis saja. Lalu kita klik analyze. Ternyata masih gagal. Berarti masih ada kesalahan. Mungkin kita coba stage ketiga kita pakai GWT koordinatnya menjadi 10,8 di bagian mesh line nomor 2 dan nomor 3. Dan nomor mesh line nomor 5 yaitu sama dengan GWT koordinat 1 meter. Setelah itu kita analisis. Nanti akan menjadi seperti ini untuk nomor 3. Lalu kita buat stage ke-4. Dengan cara kita masuk ke menu utama, lalu kita buat kita masuk ke free point, lalu kita buat add graphically, lalu kita buat point pada koordinat 48,0.
Lalu setelah itu kita mesh generation, lalu kita generate. Nah, nanti akan muncul seperti itu, ada titik di situ di koordinat 48,0. Kita masuk ke stage 4. Sebelum kita analisis, kita masuk ke point of flow dulu. Kita add graphically. Lalu pada titik yang sudah kita buat tadi, inflow-nya kita masukkan 0,1. Lalu kita add and close. Lalu setelah itu kita analisis. Dan nomor 4 akan menjadi seperti ini. Mungkin itu tutorial mengenai cara menggunakan GeoFive, khususnya di bagian water flow atau rembesan air pada bendungan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.